Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia taufiknya, karunia umur, karunia kesehatan, sehingga kembali lagi kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Waktu dan tempat yang terbaik di waktu subuh hari, waktu di mana umat Rasulullah SAW diberkahi, di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang rahasia penyebab orang-orang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang ingin mulia, ingin terangkat derajatnya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Inilah dua penyebab utama jamaah sekalian, derajat seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di mata manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja faktor keimanan. Dan ini sudah sering tentu saja kita dengar. Ini adalah faktor mutlak. Kalau orang ingin mulia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalannya kecuali dengan jalan keimanan. Yang kedua jamaah sekalian adalah faktor ilmu. Orang yang memiliki ilmu, maka mereka lah yang akan terangkat derajatnya. Dan ini merupakan sunnatullah. Ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam segala lini kehidupan. Baik kehidupan akhirat juga kehidupan dunia. Mereka yang terangkat derajatnya adalah mereka yang berilmu. Dalam perkara akhirat, nanti kita bisa beribadah kalau kita punya ilmunya. Karena semuanya butuh ilmu. Kita sholat ada ilmunya, kita puasa ada ilmunya, zakat ada ketentuannya. Bukan main inisiatif dan perasaan kita kira-kira begini cocok nih. Semuanya ada takarannya, semuanya ada ketentuannya. Dalam perkara dunia juga demikian jamaah sekalian. Segala sesuatu ada ilmunya. Dan mereka yang memiliki ilmu ini, mereka lah yang terangkat derajatnya. Baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang jamaah sekalian, mungkin dihormati oleh orang lain karena jabatannya. Tapi jabatan itu jamaah sekalian kan ada limitnya.
yang umumnya kita itu 2 periode, 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun hilang jabatan itu, sedikit demi sedikit kemuliaan itu juga akan luntur. Kalau orang memuliakan kita hanya karena faktor kedudukan. Ada orang yang dimuliakan jamaah sekalian karena hartanya. Nah, harta ini juga jamaah sekalian, tidak ada jaminan kalau akan begitu terus. Berapa banyak orang jadi mantan orang kaya. Dulu kaya sekali. Dulu orang tuanya banyak sekali uangnya. Tapi pas beralih kepada anaknya, tidak bisa nak kelola, berubah. Akhirnya orang juga tidak menghormati. Tapi orang yang berilmu jamaah sekalian, ilmu itu kan tidak ada habisnya. Beda dengan harta, beda dengan jabatan. Ya, kalau harta semakin dibelanjakan, ya, pasti juga akan semakin berkurang atau bahkan bisa sampai habis. Tapi kalau ilmu semakin diajarkan, semakin justru akan tumbuh. Semakin justru akan berkembang. Makanya inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang memiliki ilmu inilah yang akan terangkat derajatnya. Siapa saja yang menginginkan kemuliaan dari sisi apa? Tidak ada jalannya kecuali dengan ilmu, dengan pengetahuan. Ya. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, kita akan sedikit membahas seorang muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ia merupakan ulamanya Yahudi. Dulu ia merupakan pemimpinnya Yahudi di kota Madinah. Ya. Falamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata muhajiran min Mekkah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, saat beliau bersafar, berhijrah meninggalkan kota Mekkah, injafalan nasu alaih. Manusia itu mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang karena rindu, ya, setelah sekian lama tidak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang muhajirin yang berangkat duluan hijrah, atau orang-orang Ansor yang masuk Islam sebelumnya pada peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Yang kedua jamaah sekalian, ada yang karena faktor penasaran, ya, mau lihat yang mana itu yang Nabi, bagaimana mukanya itu Nabi. Dan ini umumnya bagi orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Injafala alaihi nas, manusia mengerumuni Nabi, bukan cuma orang Islam, bahkan orang-orang Yahudi jamaah sekalian. Di antara yang paling banyak menunggu datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa jamaah sekalian? Karena penasaran. Sekian ratus tahun, sekian lama mereka menunggu penutup para nabi, ternyata tidak datang dari Bani Israel. Tidak datang dari ras mereka, ternyata dari keturunan Nabi Ismail. Termasuk jamaah sekalian, yang menunggu Nabi dan mengerumuni Nabi adalah seorang ulama Yahudi. Pemimpinnya Yahudi di kota Madinah namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam saat pertama kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falamma ra'aituhu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Pertama kali saya lihat mukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya langsung melihat bahwa di mukanya ini tidak ada sama sekali muka pendustanya. Kelihatan dari wajahnya Nabi ini wajah orang jujur. Ya. Kalau orang sekarang jamaah sekalian, ya, membaca karakter dari gestur, dari muka, itu sudah ada sejak dulu. Ya, orang kan sekarang terutama di psikologi itu tahu membaca karakter orang dari sekedar muka dan gesturnya, kapan orang itu cemas, kapan orang itu percaya diri, kapan orang itu sedih. Ya, bahkan watak seseorang, ya, bisa dilihat dari mukanya.
Ya, kita pun sedikit demi sedikit kadang bisa memfirasati orang ini dari mukanya saja, ini kelihatan. Ya, orang mengatinna. Ya. Ada orang dari kelihatan dari mukanya saja, jamaah sekalian, ini dari mukanya saja sudah kelihatan kayaknya ini pakai kepala talang. Ya, dari mukanya sudah kelihatan. Tapi ada orang memang dari mukanya dilihat, ini orang jujur ini. Ini orang bisa dipegang katanya. Itulah kesan pertama jamaah sekalian yang ditangkap oleh Abdullah bin Salam, ulamanya Yahudi ini, dari mukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali saya lihat mukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa biwajhi kadzabin, tidak ada sama sekali tanda-tanda kedustaannya. Yang ada adalah kejujuran. Fakana awwala syai'in sami'tuhu yaqul, dan ajaran pertama yang saya dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikan makan, berikan bantuan pada orang yang butuh, wasilul arham, jalinlah silaturahmi, wasallu bil laili wan nasun niyam, salatlah di malam hari saat orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Semakin jatuh hati ulama Yahudi ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena ajaran pertamanya Nabi di kota Madinah semuanya ajaran sosial. 4 yang disampaikan Nabi, cuma 1 yang sifatnya ritual pribadi. 3 yang pertama semuanya adalah ajaran sosial, hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Afsyus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan. Ini kan hubungannya kita sesama manusia. Wa at'imut ta'am, ada orang mungkin kekurangan bahan makanan, maka berbagilah. Alangkah timpangnya jamaah sekalian, tetangganya umroh setiap tahun, 2-3 mobil di garasi mobilnya, tapi ada tetangganya yang sekedar untuk makan, tidak ada jamaah sekalian. Wa at'imut ta'am, berikan bantuan, berikan makan pada orang yang butuh. Wasilul arham, jalin silaturahmi. Ini juga hubungan sesama manusia, khususnya pada kerabat. Baru 1 yang disisipkan oleh Nabi yang sifatnya ritual. Itu pun di akhir ditempatkan oleh Nabi. Saat orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, bangun sholat malam. Kalau sudah bisa menjalankan yang 4 ini, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Maka Abdullah bin Salam menangkap ini luar biasa. Ajaran Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan sholat, zikir, puasa, wiridan, tapi ternyata bagaimana juga kita beribadah dalam hubungannya kepada sesama manusia. Bahkan itu yang lebih banyak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu Abu Dzar Al-Ghifari mendengar kabar ada Nabi di Mekah, maka ia utus saudaranya. Pergi saya beda itu di Mekah, dengar dan cek itu Nabi, apa ajarannya. Pulang saudaranya jamaahnya melaporkan, inti ajarannya adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, bagaimana berbuat baik kepada sesama, dan perkataan yang sangat indah. Itu kesan pertama jamaah sekalian yang ditangkap oleh ulamanya Yahudi. Dan inilah pentingnya kaum muslimin menjaga sikap dan akhlak. Karena itulah etalase yang dilihat oleh orang non-muslim. Akhlak kepribadian orang Islam, itulah etalasenya yang dilihat oleh orang non-muslim jamaah sekalian. Kalau ada tingkah orang Islam yang tidak benar jamaah sekalian, padahal agamanya tidak mengajarkan demikian, kesan itu pasti yang ditangkap oleh orang non-muslim. Orang Islam yang tidak perhatian kepada kebersihan,
Itu terlihat dari negara-negara Islam baik yang ada di Asia maupun yang ada di Afrika dibandingkan dengan negara-negara non-muslim yang ada di Eropa. Langsung kesan itu yang ditangkap jamaah sekalian. Karena kenapa? Karena itu yang langsung terlihat. Padahal ajaran agama kita tidak pernah mengajarkan untuk kita berpola hidup kotor. Justru bagaimana agama kita perhatian terhadap kebersihan, tapi kesan itu yang akan tertangkap jamaah sekalian. Makanya kadangkala al-Islam mahjubun bi ahli. Islam itu tertutup oleh pemeluknya sendiri. Orang tidak tertarik jamaah sekalian dengan agama kita. Kenapa? Karena kesan yang mereka tangkap ada dari orang-orang Islam, bukan dari Islam. Tapi dari orang-orang Islam. Lihatlah pendidikan orang Islam. Pendidikannya terbelakang. Lihat tata kelola kotanya. Kumuh, kotor. Sementara orang-orang non-muslim, bahkan orang-orang yang ateis, lihat etos kerjanya, lihat kebersihannya, lihat tata kelola kotanya, lihat ketertibannya. Untuk apa kita beragama kalau seperti itu? Inilah al-Islamu mahjubun bi ahli. Islam itu terhalang oleh penganutnya sendiri. Karena itulah etalase yang kita tampilkan bahwa inilah Islam. Inilah Islam itu tercermin dari tingkah laku pemeluknya. Padahal tidak seperti itu sebenarnya ajaran Islam. Tapi kesan pertama yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kesan yang luar biasa. Hakikat Islam yang sesungguhnya dari wajahnya, dari ajarannya, dari tingkah lakunya membuat seorang ulama Yahudi ini akhirnya jatuh hati. Tapi karena ia orang berilmu jamaah sekalian, makanya tidak mudah percaya. Ia tidak mudah percaya dengan kesan pertama. Maka ia perlu untuk memvalidasi. Betul tidak Muhammad ini seorang nabi? Maka perlu untuk dites. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, ini sa'iluka an asya la ya'lamuha illan nabi. Wahai Muhammad, saya ingin mengetes, saya ingin bertanya. Ada pertanyaanku ini yang jawabannya tidak ada yang tahu kecuali ia seorang nabi. Iya. Fa in anta akhbartani biha amantu. Kalau engkau mampu menjawabnya, maka saya akan beriman. Saya akan masuk Islam. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam welcome saja untuk dites. Ya, makanya jamaah sekalian, ya, tidak heran kalau semua profesi sekarang itu perlu disertifikasi. Ya, karena memang tidak bisa kita secara sepihak mengklaim, perlu diuji apa betul. Ya kan sekarang apa-apa harus disertifikasi. Jadi guru harus disertifikasi, ya dosen juga, ya, sampai ada lembaga BNSP. Ya. Nabi sendiri jamaah sekalian itu dites, dan beliau bukan anti tes. Ya. Nabi siap untuk dites, ditanya. Apalagi pertanyaannya berat. Pertanyaan oleh seorang ulama Yahudi yang mau mengetes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, ada pertanyaanku tidak ada yang bisa jawab kecuali ia seorang nabi. Kalau engkau mampu menjawabnya dengan benar, maka saya akan masuk Islam. Maka bertanya ya anis syabah. Kenapa itu? Anak yang lahir ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya. Ini kan pertanyaan berat jamaah sekalian, pertanyaan yang sifatnya saintis, apalagi di masa Nabi. Belum ada penelitian seperti sekarang. Kalau sekarang semua sudah terungkap oleh sains. Tapi coba di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dites oleh orang Yahudi, wahai Muhammad, kenapa anak yang lahir itu ada yang mirip bapaknya, ada yang mirip ibunya? Berat. Yang kedua, wahai Muhammad, wa an awwali syai'in yahsyurun nas. Nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, apa yang menyebabkan orang-orang itu akan berkumpul di barat? Ini pertanyaan yang sifatnya futuristik. Apa yang akan terjadi di masa depan? Ini juga berat jamaah sekalian. Ya, tapi kalau sekarang sudah ada cabang ilmu sendiri namanya futurologi.
bagaimana orang mengilmui tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sudah bisa terbaca algoritmanya, bagaimana kira-kira model kehidupan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, sudah ada cabang ilmunya. Iya. Ini sifatnya futuristik. Kemudian yang ketiga, an awwali syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Apa nanti hidangan yang pertama kali dicicipi oleh penghuni surga? Ini pertanyaan yang sifatnya gaib. Semuanya berat jamaah sekalian. Makanya betul kata Abdullah bin Salam, tidak ada yang bisa jawab kecuali orang seorang nabi. Iya. Tentang syabah, tentang ma yahsyurun nas, dan yang ketiga awwalu syai'in akalahu ahlul jannah. Hidangan yang pertama kali dicicipi oleh penghuni surga. Kata Nabi SAW, akhbarani bihinna Jibrilu anifa. Baru saja Jibril membocorkan jawabannya. Baru saja Jibril menyampaikan kabar wahyu tentang jawabannya. Amma syabahu, adapun anak yang mirip dengan orang tuanya, idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati dhahaba bisyabah. Kalau air laki-laki mendahului air perempuan, maka miriplah ia dengan ayahnya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli dhahaba bisyabah. Tapi kalau air perempuan mendahului air laki-laki, maka miriplah ia dengan ibunya. Wa awwalu syai'in yahsyurun nasa narun taji'u min kibalil masyriq. Dan yang membuat nanti orang bergeser ke barat menjelang hari kiamat, yaitu api yang besar yang ada di daerah timur. Fatahsyurun nasa ilal maghrib, yang membuat orang-orang yang ada di timur ini semuanya akan berpindah ke barat. Wa awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah kabiduhutin. Dan hidangan yang pertama kali dicicipi oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Ya, jadi makanan pertama yang kita konsumsi itu ternyata bukan coto Makassar. Ternyata seafood. Iya, ternyata ikan, hatinya ikan. Iya. Terjawab jamaah sekalian. Maka Abdullah bin Salam, ulama Yahudi ini, mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa betul-betul engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia takluk jamaah sekalian. Ya, karena ia orang berilmu, ia tahu bahwa betul Muhammad ini seorang nabi. Maka Rasulullah SAW ingin agar Abdullah bin Salam ini, karena ia pemimpin dan ulama, bagaimana juga agar mengislamkan orang Yahudi yang lain. Tapi beliau mengatakan, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, itu orang Yahudi membangkang. Kalau saya yang sampaikan, mereka pun tidak akan mau menerima. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ma Abdullah bin Salam, itu Abdullah bin Salam siapa di antara kalian? Apa posisinya? Orang-orang Yahudi mengatakan, sayyiduna wa ibnu sayyidina. Ia adalah pemimpin kami. Bapaknya juga dulu sudah merupakan pemimpin kami. Wa alimuna ibnu alimina. Ia adalah ulama kami. Dan bapaknya juga dulu adalah ulama kami. Wa khairuna ibnu khairina. Ia adalah orang terbaik di antara kami. Sudah bapaknya dulu memang juga adalah orang baik. Lalu Rasulullah mengatakan, ara'aitum in aslama atuslimun. Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam? Apakah kalian juga mau ikut masuk Islam? Iya. Kata orang-orang Yahudi, a'adzahullah ma kana liyaf'al. Ya, a'udzubillah, tidak mungkin ia lakukan itu. Iya. Lalu Rasulullah minta Abdullah bin Salam untuk keluar, dan Abdullah bin Salam syahadat di depan orang-orang Yahudi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya.
Orang-orang Yahudi lihat Abdullah bin Salam syahadat, jamaah sekalian, langsung berubah. Huwa syarruna ibnu syarrina, ini orang paling buruk di antara kami. Huwa jahiluna ibnu jahilina, ini orang paling bodoh di antara kami. Padahal baru beberapa detik yang lalu ia mengatakan ia adalah pemimpin kami, orang paling baik, orang paling berilmu. Tapi karena tidak sesuai dengan seleranya, langsung berubah. Itulah bahayanya mengukur sesuatu bukan dengan ilmu, tetapi like and dislike. Suka atau tidak suka, anggotata atau bukan anggotata. Kalau anggotata berarti baik, tapi kalau bukan anggotata berarti bukan orang baik. Nah, itu yang tidak benar jamaah sekalian. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hilangnya sifat objektivitas. Pokoknya kalau anggota andalam itu, tapi kalau bukan anggota pasti tidak baik. Baru saja ia puji jamaah sekalian, tapi karena ia masuk Islam langsung dicap sebagai orang paling tidak bagus, orang paling bodoh. Tapi ini sikap keilmuan yang luar biasa dari Abdullah bin Salam, bagaimana ia menjadikan ilmu itu sebagai panglima, ilmu itu sebagai kompas. Rela ia menanggalkan atribut itu semua tadi. Apa atribut itu tadi? Sebagai pemimpin, sebagai orang paling berilmunya Yahudi, sekaligus gelar sebagai orang terbaik Yahudi. Sama dengan yang ada pada Heraklius, kaisar Romawi. Sama-sama mengetahui kebenaran, sama-sama punya ilmunya, cuma bedanya Heraklius dia tidak berani menanggalkan itu semua sebagaimana Abdullah bin Salam. Itu Heraklius waktu Nabi mengirimkan surat kepadanya pada tahun ke-6 setelah kenabian, pada tahun ke-6 setelah hijrah, Heraklius langsung mimpi bahwa kekuasaannya akan ditaklukkan oleh pemimpin yang disunat. Maka dikumpulkanlah penasehat-penasehatnya jamaah sekalian, ditanya bangsa apa di dunia ini yang disunat, dikhitan. Penasehat mengatakan ada dua, orang Yahudi dan orang Arab yang datang dari Mekah. Maka kata Heraklius, kumpulkan semua orang-orang Mekah yang datang berdagang di negeri kita. Dikumpulkanlah, ternyata di situ ada Abu Sufyan, kerabatnya Nabi. Diinterogasi oleh Heraklius jamaah sekalian, ditanya tentang ciri-ciri Nabi itu, panjang kisahnya. Lalu Heraklius mengatakan, kalau betul apa yang engkau sampaikan itu, itulah yang akan menguasai di mana kakiku ini berpijak. Ia tahu bahwa inilah Nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Tapi kenapa ia tidak beriman jamaah sekalian seperti Abdullah bin Salam? Ia gengsi. Ia tidak berani meninggalkan jabatannya karena Romawi ini kerajaan Nasrani terbesar di dunia saat itu. Imperium terbesar, tidak mungkin pemimpinnya seorang Muslim. Pasti harus seorang Nasrani. Kalau ia masuk Islam, mau tidak mau, ia akan meninggalkan jabatannya. Ia tidak mau jamaah sekalian, ia tidak berani. Sudah nyaman dengan kedudukannya, akhirnya ia lebih memilih untuk mempertahankan jabatannya. Beda dengan Abdullah bin Salam. Kalau ia mau berpikir pragmatis jamaah sekalian, nah enak ini hidupku. Saya pemimpin, saya orang berilmunya Yahudi, orang Yahudi juga menghormati saya semuanya, untuk apa lagi saya aneh-aneh mau masuk Islam? Nah didengar maka ini. Tapi beda dengan orang yang menjadikan ilmu itu sebagai kompas. Enggak. Benar tahu orang. Ia menanggalkan itu semua jamaah sekalian. Ia rela memulai dari nol lagi belajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dasarnya kalau orang itu semangat belajar, semangat sekolah, jadi ia muridnya sahabat, muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada akhirnya nanti menjadi ulamanya juga sahabat. Makanya waktu Mu'adz bin Jabal, pemimpinnya para ulama di kalangan sahabat, waktu mau meninggal, orang-orang datang bertanya kepadanya, Ausini, ya Abu Abdurrahman, Ausini, wahai Abu Abdurrahman, Mu'adz, kalau engkau meninggal kepada siapa nanti ini kami belajar? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Carilah ilmu pada 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salman Al-Farisi, yang ketiga Abu Darda, yang keempat Abdullah bin Salam.
Carilah ilmu pada empat ini. Yang luar biasa jamaah sekalian, lihat keajaiban ilmu. Empat orang ini tidak ada yang orang Quraisy. Tidak ada yang Arung, tidak ada yang bangsawan. Salman bukan orang Arab, orang Persia. Abdullah bin Mas'ud dulu pekerja kasar jamaah sekalian, biasa dihina. Tapi karena ilmu terangkat derajatnya. Abu Darda orang Madinah. Abdullah bin Salam Bani Israel, bukan Bani Ismail, bukan orang Arab asalnya. Tapi karena ilmu terangkat derajatnya. Dulu sebelum masuk Islam ia sudah alim. Tapi karena ia konsisten dengan ilmu, masuk Islam, belajar, kembali lagi ia menjadi seorang berilmu di kalangan sahabat bahkan. Maka itulah rumus kehidupan jamaah sekalian. Siapa yang mau belajar, siapa yang mau menguasai ilmu pengetahuan, maka ialah yang akan terangkat derajat. Mau dalam perkara akhirat maupun dalam perkara dunia. Siapa yang mau sekolah tinggi-tinggi, belajar baik-baik, dia yang akan terangkat derajatnya. Dan sejarah membuktikan jamaah sekalian. Dulu masa-masa keemasan kaum muslimin, itu di masa Abbasiyah. Kenapa itu bisa menjadi masa keemasan? Karena masa di mana ilmu pengetahuan sangat diperhatikan. Orang barat yang datang belajar ke Baghdad. Orang Persia yang datang belajar ke Baghdad jamaah sekalian. Kemudian hilang semangat itu, nanti kemudian muncul di Utsmaniyah lagi semangat ilmu pengetahuan. Itu di Turki, di Utsmaniyah, di mana ada masjid digunakan sholat Jumat, pasti dikelilingi oleh sekolah-sekolah unggulan. Itu sudah satu paket. Di mana ada masjid jami, masjid yang dipakai sholat Jumat, maka di tempat yang sama disitulah sekolah unggulannya. Ilmu pengetahuan betul-betul dijunjung tinggi jamaah sekalian. Makanya mereka terangkat kedudukannya di hadapan manusia. Bandingkan sekarang jamaah sekalian bagaimana terhinanya kaum muslimin karena meninggalkan ilmu pengetahuan. Lihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Kalau tidak meninggal di bom, meninggal karena kelaparan, padahal tetangga-tetangganya jamaah sekalian orang-orang kaya. Kita tidak kekurangan orang kaya kaum muslimin jamaah sekalian, lihat itu orang-orang Arab. Lihat bagaimana kayanya Qatar, bagaimana kayanya Saudi, bagaimana kayanya Imarat, Dubai dan Abu Dhabi. Yang kadang-kala dia tidak tahu mau pakai uangnya. Bukan mi kucing na pelihara macan. Bukan mi merpati na pelihara, tapi sakar burung elang yang harganya ratusan miliar. Tapi ada saudaranya yang meninggal kelaparan jamaah sekalian. Kenapa? Karena bukan mereka yang pegang teknologi dan bukan mereka yang pegang ilmu pengetahuan. Takut mereka melanggar jamaah sekalian. Takut mereka datang membawa makanan jamaah sekalian. Kenapa? Karena bukan mereka yang punya ilmu. Negara Islam yang punya senjata nuklir dan disegani jamaah sekalian cuma Pakistan. Itu pun kisahnya unik. Ada ilmuwannya yang dulu belajar di Eropa, kemudian pulang kampung, karena terjadi persaingan dengan India, akhirnya ia juga bangun nuklir. Jadilah ia disegani oleh India, tapi yang lainnya jamaah sekalian tidak ada. Pesawat tercanggih yang dimiliki oleh umat manusia sekarang namanya B2 Spirit. Bukan orang Islam yang punya. Orang Islam dalam kehinaan jamaah sekalian. Kenapa? Karena meninggalkan ilmu pengetahuan. Yang pemenang Nobel fisika siapa? Orang Islam, orang-orang Yahudi. Penemu nuklir, penemu atom orang Yahudi, karena mereka yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Lihat yang kuasai ekonomi, yang kuasai teknologi, yang kuasai ilmu pengetahuan orang Yahudi, maka mereka lah yang menguasai dunia jamaah sekalian. Mau semua dunia mengutuk tindakannya, mereka tidak bergeming jamaah sekalian, karena mereka yang menguasai ilmu pengetahuan. Tapi kita banyak, kita tidak menguasai ilmu pengetahuan, ya sudah banyak saja. Karena kita meninggalkan apa? Meninggalkan semangat ilmu pengetahuan. Apalagi kalau kita di kampung aja nama sekolah, nah itu sawah siapa yang mau kerja nanti? Tidak ada semangat untuk belajar. Selama masih ada anak jamaah sekalian mau sekolah tinggi-tinggi, kasih sekolah. Bahkan kalau turun semangatnya, kita yang semangati.
Allah sudah menyebutkan rumusnya, rumus untuk diangkat derajatnya, baik di hadapan manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma dua: beriman dan berilmu. Kalau beriman itu sudah kita paham bersama, tapi ini berilmu yang kadangkala tidak disadari jamaah sekalian. Kalau kita dihormati dengan harta, jamaah sekalian, harta itu bisa habis. Tidak ada jaminan. Kalau kita dihormati karena jabatan sementara, jamaah sekalian, 2 periode, 5 tahun atau 10 tahun saja. Tapi kalau orang itu dihormati karena ilmu, ilmu itu tidak ada habisnya jamaah sekalian. Justru semakin ia disedekahkan, semakin justru ia membesar. Makanya seorang khalifah di masa Umayyah itu pernah datang tawaf ke Ka'bah. Kaget ia, kenapa tidak ada yang datang salaman. Nah, pemimpin ini yang datang, tapi di sana ada ramai sekali orang berkerumun. Ternyata majelis ilmu yang diampu oleh Atha, muftinya kota Mekah saat itu. Makanya tersinggung, kenapa ini orang tidak ada datang salami, Kak? Jauh-jauhnya saya datang dari Damaskus ke Mekah. Nah, saya ini pemimpin, tidak ada yang datang. Sementara di sana ada apa itu di sana, ramai sekali orang. Ia suruh pengawalnya untuk cek, ternyata lagi majelis ilmu, lagi belajar orang. Dan yang bikin kaget khalifah jamaah sekalian, ternyata gurunya adalah mantan budak berkulit hitam. Apa kata khalifah? Lihatlah bagaimana mereka memuliakan ilmu. Pemimpinnya sudah datang, tapi tidak ada yang datang selama mereka lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan bagi mereka yang ingin mendapatkan kedudukan yang mulia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dalam perkara agama, kita beragama dengan ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu, baru kita bicara, baru kita berbuat. Dalam perkara dunia juga demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memiliki ilmu, mereka lah yang akan terangkat derajatnya. Saya kira ini sekedar mengingatkan pribadi kami, juga kepada jamaah sekalian. Kita sebagai orang tua, kalau ada anak tak mau sekolah, kasih sekolah tinggi-tinggi. Iya, tidak ada menyesalnya orang yang sekolah jamaah sekalian. Yang banyak didengar, kenapa dulu tidak sekolah Kak baik-baik. Ternyata teman angkatanku jadi prof mi, jadi dokter spesialis mi, jadi ini dan ini, sementara saya begini-begini ji. Cobanya dulu itu sekolah Kak juga. Biasanya kita dengar seperti itu. Jarang kita dengar, kenapa saya sekolah. Enaknya dilihat orang begini. Tidak ada jamaah sekalian. Biasanya orang yang bersekolah itu justru senang. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan bahwa inilah rahasia orang-orang yang ingin terangkat derajatnya, yaitu beriman dan berilmu. Saya kira ini jamaah sekalian. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, silakan ditanyakan pada yang lain. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bawakan langsung ini. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira bagus sekali ini ilmu dan amal. Lalu terangkat derajat orang-orang yang memiliki kedua hal itu. Pertanyaannya Ustaz, ketika ada orang yang memiliki ilmu, tapi dia tidak beriman menurut ajaran Islam, lalu bermanfaat kepada umat manusia, apakah itu juga masuk dalam kategori terangkat derajatnya di dunia? Saya kira iya, tapi di akhirat. Itu yang pertama. Karena tadi dijelaskan bahwa yang terangkat derajatnya di dunia dan akhirat itu adalah orang yang berilmu dan beriman. Nah itu. Lalu yang kedua Pak Ustaz, ini saya kira bukan hadis populer barangkali, yang sering kita dengar bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya kira bukan hadis ini, mohon maaf mungkin diluruskan. Mungkin hanya pernyataan yang populer.
Lalu yang kedua ada, apakah ini mungkin hadis? Bahwa tuntutlah ilmu mulai dari lian, lahat, mulai dari buayan sampai ke lian, lahat. Nah, kenapa mesti ke negeri Cina? Mohon maaf ini Pak Ustaz. Kenapa bukan dikatakan ke Arab? Karena di sana lah ada. Apakah ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang dunia, ataukah ilmu ini populernya ini pernyataan itu? Saya kira itu Ustaz, sangat sederhana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Ya. Utlubul ilm walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ya betul ya, ini kata sebagian ulama kita ini tidak valid sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi maknanya benar. Ya, banyak perkataan yang disandarkan kepada Nabi bagus, tapi setelah dicek belum tentu valid. Itu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya benar jamaah sekalian. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa jamaah sekalian? Agama kita ini, agama Islam ini itu sangat menghargai sekali ahlul ikhtisas. Sangat menghargai sekali orang yang pakar di bidangnya. Kalau belajar agama ya tentu saja bukan ke Cina belajarnya. Bukan ke Jerman. Kalau belajar agama tempatnya belajar ya pada ulama, pada penderita. Tapi kalau kita mau belajar cabang ilmu tertentu, misalnya kalau teknologi belajar ke Jepang atau belajar ke Jerman, belajar ke Amerika, ya di situ memang tempatnya. Agama kita itu sangat menghargai sekali kepakaran. Makanya kalau ada fatwa yang mau dibuat oleh para ulama kita, sementara ia tidak punya ilmu tentang sesuatu itu, ya panggil dulu pakarnya. Saking diangkatnya ilmu jamaah sekalian. Terangkatnya orang yang berilmu. Contohnya jamaah sekalian kasus yang heboh. Di Jawa Timur, fatwa apa itu sound horeg. Itu kan heboh. Ulama kita itu memberikan fatwa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dengan beberapa pondok pesantren di sana. Setelah bahsul masail, bukan ujuk-ujuk langsung mengeluarkan fatwa ini tidak boleh, tidak. Dia panggil para pakar, dokter THT, pakar sound system. Ini sebenarnya takarannya bagaimana? Ini sebenarnya apakah bisa merusak telinga memang? Waktu COVID juga dulu, ulama kita tidak serta-merta mengeluarkan fatwa begitu saja. Dia panggil semua para pakar. Kenapa mereka yang dipanggil tidak langsung keluarkan fatwa? Karena mereka tahu mereka ini yang ahlinya. Ini masalahnya kita sekarang, ini kebolak-balik tidak menghargai kepakaran. Bertanya masalah agama pada tukang bakso. Bertanya masalah kesehatan pada ustadz. Akhirnya tak bolak-balik, akhirnya kacau kehidupan. Kalau mau bertanya masalah kesehatan, jangan ke ustadz, ke dokter. Giliran bertanya masalah agama, baru ke ustadz. Ini sekarang kan tak bolak-balik. Makanya kalau mau belajar teknologi yang bagus, bukan ke negeri Arab, bukan ke Mesir, bukan ke Arab Saudi, tapi di mana teknologi yang masuk ke Jerman. Ke Cina juga mungkin, ke Jepang. Karena mau tidak mau, diakui atau tidak tahu, mereka memang yang menonjol di bidang itu. Lawan meki, nah fakta berbicara. Itu tadi yang kita sebutkan, siapa yang punya pesawat paling canggih yang dimiliki oleh umat manusia sekarang itu namanya B2 Spirit, miliknya Amerika, yang bisa mengelilingi dunia ini tanpa isi bensin lagi, isi aftur lagi, yang tidak bisa terdeteksi oleh radar. Itu bukan punyanya orang Islam. Nah kalau orang Islam mau maju seperti itu, belajar sama orang yang memiliki ilmunya. Mau ke negeri Cina, mau ke Amerika, mau ke Jerman, silakan pergi belajar. Karena itu tadi, agama kita ini sangat menghargai kepakaran. Tapi kalau belajar agama, jangan sembarang belajar juga.
Belajarnya sama orang yang memiliki memang kepakaran di bidang ilmu agama, yaitu para ulama kita. Warasatul anbiya. Mereka lah pewarisnya para nabi dalam bidang ilmu agama. Adapun perkara dunia, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalau perkara dunia, kalian itu yang lebih tahu, kata Nabi SAW. Silahkan dikembangkan, silahkan merujuk kepada pakarnya. Jangan dibolak-balik jamaah sekalian, berbicara masalah teknologi, masalah kesehatan. Pergi bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz itu tidak tahu takarannya paracetamol, takarannya antalaging. Yang tahu itu dokter. Pergi ke dokter, pergi ke apoteker. Salah tempat kalau ke Ustadz bertanya tentang masalah virus ini, COVID ada ndak atau tidak ada, itu bukan bidangnya Ustadz. Itu ada pakar sendiri namanya ahli virus. Berbicara tentang masalah sound yang bisa merusak telinga, Ustadz itu tidak tahu bagaimana struktur telinga, yang tahu adalah siapa? Ahlinya, ahli biologi, ahli apa. Dan agama kita sangat menghargai itu. Iya, maka itulah semangatnya. Meskipun sampai ke negeri Cina, pergi belajar di sana. Belajar teknologi, belajar ekonomi. Ini kan sekarang ekonomi Cina yang luar biasa. Belajar dari mana? Dan seperti itu Nabi SAW tidak tertutup dari peradaban luar. Itu kan sering kita sampaikan bagaimana Nabi mengadopsi peradaban dari luar. Waktu Madinah dikepung, Nabi mengadopsi tata caranya orang Persia dengan menggali parit. Makanya waktu tiba Abu Sufyan bersama dengan orang-orang Yahudi, lihat parit, wallahi hadza laysa min khidail Arab. Demi Allah ini bukan kebiasaannya orang Arab. Dari mana lagi Muhammad dapat yang begini? Itu dari belajar pada orang Persia, karena ada sahabatnya Nabi orang Persia. Orang Arab tidak kenal yang namanya kalau berperang itu harus menggali parit. Tapi ternyata itu efektif. Ia adopsi dari Persia. Makanya kita tidak saklek dengan dari luar, yang penting betul-betul bermanfaat. Orang Islam itu tidak anti dengan yang datang dari luarnya, yang penting betul-betul bermanfaat. Yang tidak boleh itu kan apa? Perkara yang merupakan kekhasan agama lain. Ibadahnya agama lain, kekhasannya itu yang tidak boleh diadopsi karena namanya tasyabbuh. Tapi kalau yang kita adopsi adalah ilmu pengetahuannya, teknologinya, justru itu yang dianjurkan dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang saklek jamaah sekalian, ini kan datang dari orang kafir, orang non muslim, tidak boleh kita pakai. Itu dalam perkara agama. Kalau perkara agama ya memang tidak boleh dicampur adukan. Tapi dalam perkara teknologi, ilmu pengetahuan yang sifatnya muamalah, maka tidak jadi masalah. Mau pergi belajar ke Cina, mau ke Jerman, mau ke Korea, mereka lah yang sekarang menguasai ilmu pengetahuan. Maka kita pergi belajar ke sana. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana dengan orang yang tidak beriman tetapi memiliki ilmu pengetahuan atau pakar di dalamnya? Maka itulah tadi, ia terangkat derajatnya di sisi manusia. Lihatlah berapa banyak penemu-penemu yang mereka rata-rata non-muslim tapi diabadikan di dalam sejarah, terangkat dan namanya. Terangkat derajat Thomas Alva Edison dan yang lainnya jamaah sekalian. Orang pelajari sampai hari ini, sebut tentang namanya. Terangkat derajatnya di sisi manusia, tapi untuk terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat ada kuncinya, itu keimanan. Dia hanya bisa melihat apa yang ia lakukan di dunia, tapi dia tidak bisa mengambil dan membukanya karena kuncinya tidak ada, yaitu keimanan. Ada keimanan, harus ada syahadat. Tapi kalau sekedar untuk mulia, terangkat derajatnya di hadapan manusia, siapapun ia, mau ia orang muslim, mau ia non muslim, kalau ia yang menguasai ilmu pengetahuan, maka ialah yang akan terangkat derajatnya di sisi manusia. Tapi kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Saya kira seperti itu, Pak. Wallahu taala ala wa alam. Iya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, boleh bertanya masalah tauhid menyimpang di luar dari topik ini? Iya, yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Ustadz. Saya
pernah mendengar ceramah Ustadz kita bahwa sebelum beribadah kita harus menghadirkan 3 pilar ibadah itu, yaitu cinta, mahabbah kepada Allah, takut dan ar-raja. Iya. Ya begitu Ustaz. Anak. Yang kami maksudkan bagaimana contoh konkretnya itu. Iya. Menghadirkan 3 sekaligus dalam hati kita sebelum beribadah. Takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Terus gimana kalau misalnya contoh kalau kita sholat, tidak kita tiba-tiba sholat tanpa menghadirkan yang 3 itu. Apakah sholat kita sah atau kurang bermutu? Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada 3 amalan hati yang memang ditekankan di dalam agama kita, terutama dalam beribadah tadi. Yang pertama al-khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ar-roja, roja itu rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu al-mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang memperuncinya menjadi 2 saja, yaitu khauf dan roja, karena di roja itu dan di khauf itu ada mahabbah, rasa takut kita dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya jamaah sekalian? Khauf dan roja itu adalah keseimbangan hati seorang mukmin. Orang yang hanya takut saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahaya. Apa maksudnya takut saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ia tahu hanya tentang ayat-ayat tentang neraka. Allah keras siksaannya, Allah pedih siksaannya. Orang yang melakukan dosa ini akan dikasih begini, ini bahaya. Orang akan hidup dengan tertekan. Maka ia harus diseimbangkan dengan ar-roja, pengharapan. Meskipun Allah besar siksanya, tetapi rahmatnya lebih luas. Sehingga bagaimanapun besarnya dosa kita di masa lalu, kalau kita betul-betul mau bertaubat, pintu taubat tidak tertutup. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah putus asa dengan dirinya, kayaknya orang sepertiku ini tidak bisa memang diterima tobatnya, saking gelapnya masa lalunya. Katakan wahai Muhammad, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa apapun itu selama kita mau bertaubat. Ini bahaya kalau khaufnya saja. Kayaknya saya orang seperti itu tidak bisa diampuni. Itulah yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena khaufnya saja yang ada, ayat-ayat tentang siksa. Akhirnya apa jamaah sekalian? Kalau ada orang yang jatuh dalam dosa besar, ia kafirkan. Ini kafir ini. Allah mengancamnya dengan siksa. Ini bahayanya. Kalau khauf saja. Sebagaimana juga berbahaya kalau roja saja. Roja itu pengharapan saja. Ya, tidak apa-apa saya lakukan dosa, kan nanti Allah ampuni di dosaku. Akhirnya menjadi liar dalam hidup. Tidak terkontrol. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan nanti mudah-mudahan nanti bertobat sebelum meninggal. Di zaman memang dulu. Mumpung masih ada umur nanti sebelum meninggal bisa bertobat. Itu kenapa? Karena rojanya yang ada. Tidak diimbangi dengan khauf. Rasa takut kepada Allah. Siapa yang menjamin bagaimana kalau meninggal tiba-tiba? Bagaimana kalau meninggal sementara bermaksiat? Kan tidak ada jaminan bahwa kita sempat bertaubat. Makanya Nabi itu kata Allah basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Makanya memang tidak benar kalau ada ustadz neraka terus cerita, bikin takut. Tapi tidak benar juga kalau ada ustadz kata-kata manis saja terus. Maka penting keseimbangan seperti Nabi basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira, memberikan pengharapan, dan memberikan juga peringatan. Itulah sikap proporsional keseimbangan dalam beragama dan dalam hidup, termasuk dalam beribadah. Tidak bisa kalau rasa takut saja yang dominan, tidak bisa juga rasa pengharap saja. Akhirnya orang memudah-mudahkan. Bagaimana dengan orang yang sholat yang ternyata belum mampu menghadirkan itu, apakah sholatnya sah? Berbicara tentang masalah sahnya sholat, itu berbicara tentang masalah fikih.
Iya. Masalah fikih itu bagaimana jamaah sekalian? Selama rukun dan syaratnya terpenuhi maka sholatnya sah. Tapi apakah berpahala, bagaimana pahalanya, itu di luar kontrol fikih. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hal itu kekhusyuan, kehadiran hati dalam sholat. Itu Allah yang menilai berapa kualitas sholat kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang sholat jamaah, berjamaah dengan sholat yang sama, jamaah yang sama, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/5. Tergantung kualitas hatinya. Tapi apakah sholatnya sah? Sama-sama sah. Yang penting rukunnya dan syarat sahnya terpenuhi. Pak Ustadz, bagaimana ini? Ada orang haji pakai uang korupsi, apakah hajinya sah? Secara fikih hajinya sah. Yang penting ia wukuf, ia mabit, ia melontar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, kemudian tawaf wada, sudah selesai. Apakah sah? Tapi bagaimana pahalanya? Allah yang maha tahu dan Allah maha adil. Ini wan pakai pergi haji, wan dari mana? Kalau manusia mungkin bisa kita kelabui, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beda berbicara tentang sah dan berbicara tentang pahala. Kalau kita berbicara tentang sah, ukurannya itu fikih. Selama syaratnya terpenuhi, sudah dilakukan yang merupakan wajib dan rukunnya, ibadahnya menjadi sah. Seperti itu juga dalam haji. Makanya mabrur itu tidak ada ukurannya, tidak ada yang bisa pastikan ini mabrur, ini hajinya. Itu Allah yang tahu. Ada orang pergi haji, hajinya sah, tapi ilegal jamaah sekalian, main kucing-kucingan dengan petugas. Apakah hajinya sah kalau terpenuhi rukunnya? Hajinya sah, tapi apakah hajinya mabrur, berpahala? Allah Ta'ala alam, Allah yang tahu itu. Karena kita tidak bisa menghukumi pahala orang. Kayaknya sepertiga jika kita haji ini, tidak bisa. Selama rukunnya terpenuhi, syarat sahnya terpenuhi, hajinya sah. Tapi apakah mabrur, apakah dapat pahala? Allah yang tahu. Bagaimana kualitas ibadah kita, itu Allah yang tahu. Nah, kalau kita berbicara tentang sah tidak sahnya, itu wilayah fikih. Ya, mudah ukurannya. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, rukun dan wajibnya sudah dilaksanakan, maka ibadah itu menjadi sah. Tapi bagaimana pahalanya? Boleh jadi seperti kata Nabi tadi, ada orang yang sholatnya sama, safnya sama, tapi ada satu dapat 1/2, satunya dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8. Itu semuanya Allah maha adil. Wallahu ta'ala alam. Saya kira mungkin cukup. Iya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.